Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan ke-14 ya. Ibu akan kirimkan materinya dulu. Setelah itu Ibu akan absen kalian ya. Kalian UASnya kapan ya? Minggu depan kayaknya, Bu. Minggu depan? Iya, kan sampai minggu 16 kita. Begitu ya, minggu depan ya. Oh. Ibu akan absenkan dulu ya. Hari ini pertemuan ke-14 ya. Yazid Syafiq. Hadir, Bu. Oke. Diazki. Hadir, Bu. Ahmad Farid. Hadir, Bu. Oke. Heidi Angkawijana. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Sahrul Farid Faiz. Hadir, Bu. Oke, terus Dava. Hadir, Bu. William Pratama. Hadir, Bu. Romi Fadli. Hadir, Bu. Ahmad Nathan. Hadir, Bu. Gary. Hadir, Bu. Oke. Siapa lagi yang belum di-absen? Kalau nggak ada, Ibu akan share screen. Nih, hari ini kita belajar tentang ADC dan DAC. Jadi ADC ini merupakan analog, panjangan dari analog to digital converter, dan DAC ini adalah digital to analog converter. Ini sinyal analognya. Jadi sinyal analog ini adalah sinyal data untuk dalam bentuk gelombang yang kontinu. Dua parameter karakteristik utamanya yang dimiliki oleh isyarat analog. Contohnya amplitude dan frekuensi sinyal itu dia. Terus sinyal digital. Kalau sinyal analog tadi bergelombang, kalau sinyal digital ini bentuknya kotak-kotak. Jadi sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Jadi penerapan ADC dan DAC, jadi analog to digital converter atau ADC adalah suatu perangkat yang mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital.
Terus kalau digital to analog converter atau DAC adalah suatu perangkat yang mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Ini penerapan ADC dan DAC. Seperti ini misalnya, kalian itu akan kalau ADC analog to digital ini ya. Kalau DAC digital, kalau analog itu biasanya pakai handphone biasa ya. Kalau digital itu biasanya kayak kita nih udah pakai WA gitu. Next dulu. Nah, ini penerapan dari analog gitu ya. Jadi dia itu dari komputer mengeluarkan bunyi ke mikrofon misalnya menggunakan analog. Nah, ini dapat diketahui bahwa kebanyakan sinyal yang kita temui secara alami dalam bentuk analog. Nah, ini analog ini contohnya temperatur, tekanan, suara, dan kecepatan. Jadi ini analog signal, habis itu diubah menjadi electrical signal atau di transducer. Ini contoh perhitungannya, dibilang ada resolusi, ada nilai tegangan terkecil yang memberikan perubahan pada LSB pada output ADC. Rumusnya ini Q sama dengan V rank dibagi 2 pangkat N. Di sini ada output ADC-nya. Nilai digital hasil konversi nilai analog oleh ADC. Jadi digital output code itu sama dengan analog input dibagi reference input dikali 2 pangkat N dikurang 1. Seperti ini. Dia bilang tentukanlah digital output port. Jika diketahui reference inputnya ada 5 volt, analog inputnya ada 2,5 volts, ADC-nya ada 8 bit atau N-nya ada 8 bit. Rumusnya tadi ini, analog input dibagi reference input dikali 2 pangkat N dikurang 1. Kita lihat analog inputnya ada nggak? Analog inputnya ada di sini 2,5 volt ya. Reference inputnya berapa? Ada 5. Ya, jadi 2,5 dibagi 5. Jadi hasilnya 0,5 ya. Sedangkan 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. 256 dikurang 1 jadi 255. Sekarang 255 baru dikali 0,5. Hasilnya 127. Paham? Paham ya, nggak ada yang susah ya. Oke, kita akan next. Nah, ini ada soal nih. Sekarang kalian kerjakan soal ini dulu, nanti kita cek bersama-sama, Ibu juga mengerjakan ya. Oke, silakan dicoba dulu selama 10 menit ya. Ibu akan stop share, kalian lihat sendiri di slide 10 ya.
Seperti ini, Bu. Udah, coba. Sebentar. Oke, mantap sekali. Ini yang nomor 2, Bu. Oke. Nomor 3, coba. Nomor 4. Ini kan 45,5, jadi bisa dibulatkan ke bawah, bisa dibulatkan ke atas. Boleh. Saya bulatkan ke atas. Iya. Nomor 5. Mantap. Yazid Syafiq. Siapa lagi yang mau di-share screen? Ngerjain, Bu. Mana Heidi? Oke, Bu. Sebentar. Oke, Bu. Selesai.
Mana Heidi belum di share screen? Kalau enggak, Ibu lanjutkan lagi ya. Masih ada yang mau di share screen enggak tugasnya? Oke, Bu, ini coba, Bu. Oke, sip. Ini Bu hasilnya. Oke. Ini kamu pakai codingan ya, Heidi ya? Iya, Bu, buat rumusnya sendiri. Jadi tinggal masukin angka. Pakai apa ini kamu, Heidi? Ngoding, Bu. Iya, codingnya pakai apa nih? Pakai Python, Bu. Pakai Python. Iya. Python Google Colab apa Python? Enggak, Bu, yang biasa. Sebentar, Ibu foto dulu ya. Kenang-kenangan buat Ibu. Oke, Bu. Heidi, wah mantap, keren nih Heidi. Cepatnya lulusnya S1 nih kayaknya. Nih. Amin, Bu, amin. Oke, yang lainnya mana? Yang belum dan yang sudah, kayak Heidi tadi kan tinggal di screenshot aja ya ke Word kita atau di gambar kali bisa kalau nggak tahu Ibu. Jadi nanti dikumpulin ke Ahmad ya, Ibu tunggu hari ini nanti di kolektif nanti akan koreksi ya. Oke Ahmad. Oke, Kenapa Bu. nggak dibuat itu aja, Bu? Kayak PPT kumpulan soal gitu. Jadi besok udah tinggal ngumpulin PPT-nya gitu. Iya, boleh. Kayak Biar yang sebelumnya lebih aja, Bu, ringkas biar aja. gampang. Ya, tapi Ibu itu hari Jumat ternyata nggak bisa karena Ibu ada uji sidang. Jadi bisa diganti Sabtu nggak? Kan kemarin kan kita janjinya ya kan untuk Rabu yang kemarin, minggu kemarin itu kan Ibu karena mau persiapan sidang hasil penelitian di hari Jumat ya. Iya, Bu. Karena kita kan tinggal satu pertemuan lagi ya, pertemuan 15 itu presentasi kumpulan soal-soal ya. Nah, jadi Iya, kan Bu. rencananya kemarin kan di hari Jumat. Bisa dicek nggak ke hari Sabtu atau Minggu lah gitu. Nanti masalah jamnya nanti kita konsultasikan ya. Oke, nggak apa-apa, itu kan masih beberapa hari lagi, masih kita bisa berpikir lah ya. Kan by Zoom ini kan ya. Ibu yang harus onsite minimal 3 kali. Oke, kita akan share screen lagi. Oke. Sekarang kita ke mana ya. Oh ya, sini. Ini udah tadi ya. Nih, penerapan ADC dan DAC ya. Jadi sinyal analog ini rentan terhadap noise, terutama jika digunakan dalam komunikasi ya. Sulit untuk diproses dan sulit untuk disimpan ya. Memang sulit banget disimpan ya kalau kita nelpon biasa itu bingung cara nyimpannya kayak gimana ya. Kalau sinyal digital itu lebih tahan terhadap noise, mudah untuk diproses dan mudah untuk disimpan gitu ya. Oke, ini tahapannya analog ke digital converter. Jadi dia itu ada sampling, ada quantizing, dan ada encoding. Terus ini samplingnya. Sampling itu merupakan pengambilan data dalam selang waktu yang konstan dari data analog diambil akan dicaca dalam selang waktu tertentu yang konstan. Semakin banyak data, semakin mirip dengan data aslinya ya. Ini NQ sampling teoremnya, yaitu pengambilan sampling setidaknya 2 kali dari maksimum frekuensi input sinyal ya. Terus ini quantizing-nya, quantizing ini proses pengelompokan sinyal dari sampel yang sudah
disampling ke dalam kelompok nilai diskrit yang sudah ditentukan. Ini sampling. Jadi resolusi ADC mendefinisikan perubahan minimum dan ada sinyal input yang dapat dideteksi oleh ADC, juga menentukan bagaimana nilai yang ditetapkan atau nilai yang sudah dikelompokkan mendekati nilai sebenarnya. Apabila resolusinya adalah n bit, maka sinyal input akan dikuantisasi menjadi 2 pangkat n. Ini analog ke decoding converternya. Jadi encodingnya pada tahap encoding itu tadi kan ada sampling, quantizing, dan ini pada tahap encodingnya itu menetapkan kata digital untuk yang unik untuk setiap sampel dan mencocokkan kata digital dengan sinyal inputnya ya. Ini apa namanya? Sinyalnya, baru ini sampelnya, ini quantizing, dan ini binary. Terus ini tahapan yang tadi ya, sampling, pengambilan data dalam selang waktu yang konstan, baru quantizing, pengelompokan titik-titik yang pada level yang sudah sesuai, baru ini numbering, pengubahan proses tadi ke biner ya, pemberian kode data yang telah dikelompokkan. Kode yang biasa diberikan adalah biner karena komputer itu hanya mengenal angka ya. Jadi ini tipe-tipenya, yaitu ada plus ADC, ada dual slope ADC, ada delta sigma ADC, ada successive approximation ADC. Terus tipe flashnya, ini plus ADC-nya sekumpulan komparator yang membandingkan sinyal input dengan tegangan referensi. Terus sigma delta ADC itu memiliki resolusi yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis ADC lainnya. Terus ada R2R ladder, yaitu dapat melihat kapan kapasitor melakukan pengisian dan pembuangan dengan memberikan saklar bergantian antara input dan referensi sehingga terdapat waktu time up dan time down. Terus ada Successive Approximation Converter atau SAC, itu mempunyai sebagai pengganti kapasitor ya. Ini tipe-tipe analognya, flash ADC dan dual slope ADC-nya. Seperti ini gambarnya. Kalau flash ADC itu dia kayak paralel ya. Kalau ADC ini kayak seri. Ini tipe, masih tipe tadi ya, ini delta sigma. Kalau successive approximation ADC bentuknya seperti ini. Ini digital to analog converter, yaitu perangkat elektronik yang mengkonversi besaran digital atau kode-kode digital menjadi besaran analog. Jadi fungsi utama DAC adalah merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi rangkaian DAC lebih simpel daripada rangkaian ADC. Rangkaian dasar DAC terdapat 2 tipe, yaitu binary wide DAC dan R atau 2R ladder. Digitalnya dirubah menjadi analog. Contohnya seperti ini. Contoh sinyal analog dirubah ke digital. Kalau tadi kan digital. Jadi seperti ini analog, diproses, baru dikeluarkan sini. Tipe-tipenya ini dirancang menggunakan OP-AMP sebagai penguat penjumlah. Jika input dan nilai resistor sebagai bilangan biner, maka dapat digunakan untuk mengubah input digital menjadi output analog. Ini tipe-tipe digital dan konverter DAC-nya. Jadi metode ini banyak digunakan dalam IC-IC DAC. Dalam rangkaian R atau 2R hanya 2 nilai resistor yang diperlukan, yang dapat digunakan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10 atau 12 bit. Terus ini tipe DAC Kelvin divider. Ini jadi Kelvin divider itu output diambil dari saklar mana yang tertutup. Kalau binary wave disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier.
Terus ada R2R ini leader, memerlukan 2 resistor saja dan tidak dengan resistor tinggi ya. Ini DC converter. Jadi DC converter ini memungkinkan audio diubah menjadi format digital yang digunakan pada kompleter atau alat elektronik sejenisnya ke format yang berbentuk analog seperti tegangan atau arus yang menggerakkan speaker ya. Jadi DAC ini mengambil bilangan binar dari bentuk digital audio dan mengubahnya menjadi tegangan atau arus analog yang jika dilakukan untuk seluruhnya pada sebuah lagu dapat gelombang audio yang mewakili sinyal digital. Parameter yang digunakan di sini ada resolution, ada reference voltage, ada conversion dan settling time, ada gain dan offset error, ada non-linearity atau differential dan integral non-linearity, terus ada akurasi dan total harmonic distortion atau 4DAC. Ya. Ini contohnya. Cuman Ibu tidak menggunakan ini ya. Ini juga contohnya. Kenapa ini? Ini sebenarnya ada perhitungannya, cuman Ibu lupa ini. Ini karena Ibu udah familiar, jadi Ibu hanya menampilkan saya ya. Jadi berkaitan dengan audio, tadi kan kita kan ada menyinggung masalah gelombang audio. Ya. Jadi berkaitan dengan audio dan sinyal, jadi sekarang kan kalian kan jurusan teknik informatika itu kan masih linear dengan ilmu komputer ya. Berkaitan dengan bunyi gelombang audio ini banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa diekstraksi, yang bisa dijadikan untuk tugas akhir ya menggunakan machine learning, misalnya naive Bayes, terus atau pakai machine learning yang model sekarang deep learning atau yang lainnya, itu bisa kalian pikirkan dari sekarang untuk tugas akhirnya, dicicil-cicil aja gitu. Kayak klasifikasi audio gitu, Bu. Iya, karena kan ibu kan tugas akhirnya itu di bidang audio juga ya, jadi ibu ngambil fitur audionya itu kromogram dan fitur liriknya juga ibu ambil itu kata-katanya itu, jadi ibu olah menjadi word embedding. Oh, warna Jadi mending. yang Bu. iya, jadi audionya itu yang ibu ambil itu lagu dan ibu ngambil bagian resnya saja. Nah, berarti untuk kemungkinan penelitian lain bisa ngambil bagian intronya atau bagian yang lain ya. Dan itu yang ibu ambil itu lagu era 70 dan 80-an ya. Dan kalian bisa, misalnya kalian dari daerah Padang, nah, bisa lagu Padang kalian eksplor. Dari daerah Bengkulu, bisa lagu daerah Bengkulu kalian eksplor atau bahasanya gitu ya. Pakai STEM, Bu. Iya, nanti kan kalau masalah ngoding itu nggak usah dipikirkan ya, pasti banyak orang ngoding ya, gitu kan. Ibu dari S1, S2, S3 itu bukan ibu yang ngoding ya, jadi ibu dibantu dan dia itu akan menjelaskan. Kalau dia susah menjelaskan, ibu suruh tolong bikinin videonya, nanti saya akan pelajarin, mau dia. Yang penting kalian dulu ada niat nggak buat lulus gitu ya. Ini akan Ibu stop share. Nanti kalau Ibu sidang terbuka, Ibu akan kirim undangan ke ini ya. Ke Ahmad ya. Datang ya Ahmad ya. Mana nih si Ahmad? Iya Bu, halo Bu. Ya, nanti datang ya. Biasanya sih di Alam Sutera, Binus Alam Sutera ya. Iya Bu, insya Allah Bu. Oke, sekarang apa tuh namanya ya? Lanjutkan presentasi kali ya. Siapa lagi yang presentasi sekarang? Kelompok saya Bu. Ada 2 kelompok, Bu. Oke, Faiz silakan. Bu. Yang kemarin yang nggak datang ya sama Faiz ya? Iya Bu, yang kemarin teman-temannya nggak lengkap Bu. Sekarang udah lengkap. Oke, sip. Silakan Sahrul Faiz. Izin share screen Bu. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian shift register ya. Ini kami terdiri dari Ahmad Datan Firdaus, kemudian Diazki Arta Putra Wijaya, kemudian saya sendiri Syahrul Faiz Ramdhani, dan yang terakhir Abdul Rahman Zawahari. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Diazki Arta Putra Wijaya. Rangkaian register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop disebut juga sebagai register 1 bit. Jadi untuk menyimpan bit dari data tersebut, register terdiri dari 4 buah flip-flop. Di sini ada contohnya. Suatu memori register menyimpan data 1001 dapat ditunjukkan secara blok diagram seperti gambar di atas. Selanjutnya, shift register. Shift register merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan dalam sistem digital. Register pada dasarnya merupakan kumpulan flip-flop yang dirangkai secara seri, sehingga setiap bit yang disimpan dikeluarkan key digeser ke flip-flop berikutnya. Di sini ada contohnya, register yang dapat melakukan pergeseran atau shifting data biner yang disimpan ke arah tertentu. Shift register dibuat dengan beberapa FF yang disusun berantai. Output dari satu FF ke input FF berikutnya, data berpindah dari satu FF ke FF berikutnya. Contohnya, shift register 4 bit, shifting bit ke kanan, input dan output dilakukan secara serial. Untuk materi selanjutnya akan dibawa Ahmad Datan Firdaus. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizky. Selanjutnya slide yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Datan Firdaus. Oke, selanjutnya kondisi awal shift register menyimpan 1011 input rangkaian data biner 1101. Jadi ketika sistem inputnya 0, registernya 101, sistem outputnya 1. Ketika sistem inputnya 1, register 1010, sistem output 1. Sistem input 1, register 1101, sistem output 0. Sistem input 1, register 1110, sistem output 1. Next. Jenis-jenis shift register. Shift register secara umum dilengkapi dengan sebuah clear atau reset, sehingga rangkaian dapat diset atau reset sesuai keinginan menurut pergerakan data yang dijalankan. Shift register dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada SIPO, serial input parallel output, SISO, serial input serial output, PIPO, serial parallel input parallel output, PISO, parallel input serial output. Next. Yang pertama ada parallel in, parallel out, atau PIPO. Di gambar yang sebelah kanan ini, A, B, C, dan D adalah sinyal masukan. Saat clock pemicu diaktifkan, maka data yang ada akan dikeluarkan secara bersama-sama ke Q3, Q2, Q1, dan Q0. Saat clock kembali tidak dipicu, logika 0, maka apapun masukannya, keluaran Q akan tetap. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Abdul Rahman. Oke, terima kasih kepada Saudara Ahmad Datan Firdaus. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Abdul Rahman Zawahari. Terima kasih. Untuk parallel in series out physical seperti yang dimaksud tadi, gambarnya seperti ini. Jadi A, B, C, D ini adalah sinyalnya, lalu masuk ke inputnya. Dan ini juga sama. Lanjut, Is. Serial input, serial output SISO.
menerima data secara serial sedikit demi sedikit dan juga menghasilkan output secara serial. Saat sinyal clock diberikan pertama kali, data dari C masuk ke flip-flop A pada saat clock kedua. Data dari flip-flop A masuk ke flip-flop B. Demikian seterusnya sampai keluar ke SO. Ini gambar di bawah ini. Jadi pada register SISO, untuk membaca data pertama kali dibutuhkan jumlah clock yang sama dengan jumlah flip-flop yang ada pada register. Dalam hal ini adalah 4. Serial data input, serial data output, dan flip-flop. Seperti gambar bawah ini. Oke, lanjut, Is. Serial in, parallel out atau SIPO. Q3, Q2, Q1, dan Q melanjutkan ke M. Dan sama saja sama sebaliknya. Jadi serial Q1, Q2, Q3 masuk ke serial N dan langsung ke clock. Lalu di reset. Dan begitu seterusnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Faiz. Oke, terima kasih kepada semua presenter yang telah memberikan presentasi. Kemudian jika ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kita bisa langsung cek ke YouTube ya, karena pengalaman juga kebanyakan dari orang-orang yang menekuni ilmu IT itu ketika kuliah itu belum cukup di situ gitu, dalam artian nggak langsung bisa paham gitu, maka harus bisa eksplor gitu, dalam artian harus bisa mencari ilmu lebih dalam. Dan YouTube merupakan solusi yang cukup baik gitu, karena di YouTube itu sendiri banyak referensi-referensi yang bisa kita gali gitu, dari misalnya dari orang-orang India, kemudian orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, dan lain-lain. Jadi intinya kita harus lebih mengeksplor ilmu tersebut. Baik, terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu dosen juga yang telah memberikan waktu kami untuk presentasi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya Pak Sahrul Faiz ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan ketika belajar itu sedikit ya. Kita harus banyak mengeksplor dari YouTube atau yang lainnya. Kalian nggak salah ngambil jurusan teknik informatika atau ilmu komputer ya. Don't worry if you not understand ya. Nggak masalah kalau kalian nggak paham ya. Yang penting kalian ngikut aja. Nanti kalau ada waktu luang kalian harus berusaha memahami sedikit demi sedikit, nggak sekaligus ya. Oke, silakan next kelompoknya. Kelompok yang lain mana? Tadi kelompok berapa ya tadi ya? 13 ya. Kelompok 14, siapa lagi? Satu kelompoknya lagi. Nggak ada lagi nih Ahmad. Halo. Oke, kalau nggak ada lagi, Ibu rasa cukup ya. Nanti berarti yang satunya lagi nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bu Jadi rasa cukup. pertemuan lagi kapan tuh, Bu? Nah, itu dia tuh. Ibu ternyata nggak bisa di hari Jumat karena Ibu harus mengisi sidang. Jadi kemungkinan hari Sabtu bisa nggak kira-kira? Coba Waktu ini, Bu. Takutnya dia ada yang kerja, Bu. Takutnya.
Atau enggak hari Rabu aja kayak gini aja, hari biasa. Kan kita kan sebenarnya itu kan ada minggu tenang kan? Nah, Ya. iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, Bu. Nah, iya kita ngambil di waktu minggu tenang aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa- Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Berarti deal ya. Berarti deal ya di Rabu depan ya. Jam berapa Bu? Berarti Atau minggu sama? depan Bu ya? Jamnya sama aja kayak gini jamnya. Oke Bu. Sesuai jadwal berarti Bu ya? Iya, Iya, sesuai iya. jadwal. Ya. Oke, update kayak di. Oke, deal ya. Iya Bu. Oke, Bu rasa cukup. Tugas yang tadi yang belum menghitung boleh dikerjakan. Yang sudah mengerjakan di screenshot atau ditempelkan di Word. Dikasih nama, tugas kalian dikumpulkan ke Ahmad. Nanti dari Ahmad dikolektifkan ke Ibu. Boleh kirim linknya aja. Atau kalau nggak berat, dikirim langsung ke Ibu. Nggak apa-apa. Nanti karena pada tahap akhir itu Ibu akan ngecek semua tugas-tugas kalian itu. Jadi chat-chat Ibu sama Ahmad itu akan Ibu baca-baca lagi. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Saya belum. Semoga kalian Tadi di absen belum Bu? Kenapa? Tadi udah Kenapa? udah di absen belum Bu? Udah, cek ntar dulu, cek dulu. Abdurrahman ya? Iya. Oke, Ibu Abdurrahman nggak ada sih di sini. Abdurrahman. Oke, dah. Siapa lagi yang belum di absen? Wow, Huis itu siapa Huis? Saya Bu. Taihan Bu, Ahmad Taihan. Oh gitu. Tadi udah di absen kan? Udah Bu. Ganti device misalnya. Post tuh. Oke, nanti. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah hadir. Sehat selalu, jaga kesehatan, di-prepare dari sekarang walaupun masih semester awal nggak apa-apa di-prepare biar nggak kaget karena target itu biasanya akan melampaui ya. Kalian misalnya target lulus di semester 8 biasanya bakal lebih ya. Makanya harus di-prepare ya. Ibu Oke, Bu. juga ngomong kayak gitu menasihati diri Ibu sendiri. Oke, Ibu izin leave. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.